Yang teknis keperawatan ada tentang gawat darurat, luka bakar. Aku ingat kamu sedang belanja di supermarket naik sepeda motor, tapi kamu lupa. Nah, teman-teman kita yang sudah melakukan tes dan melakukan trik dari Mimin ini lumayan nilainya hampir 90 bahkan 90 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2022 untuk kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara berdasarkan field report terbaru, teman-teman. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-48. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 47, silahkan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, Mimin mau ingatkan dulu tentang materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang kedua adalah kerjasama, selanjutnya komunikasi, yang ketiga orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Untuk pengertiannya, kompetensi manajerial ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi bagaimana kita bekerja sehari-hari, teman-teman. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural ini ada 4 berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kepekaan kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap konflik, yang keempat adalah empati. Untuk pengertiannya teman-teman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, teman-teman ya, dan seterusnya. Oke teman-teman, untuk kompetensi sosial kultural ini lebih kepada bagaimana kita berinteraksi di lingkungan masyarakat, sedangkan untuk manajerial ini bagaimana kita bekerja sehari-hari, teman-teman ya. Oke, selanjutnya Mimin mau ingatkan dulu tentang ambang batas dan bobot. Ini Mimin ambil contoh untuk yang nakes, teman-teman ya, tapi yang lain juga berlaku untuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Oke teman-teman, tesnya ada 2 teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini yang pertama kali dites. Ini waktunya adalah 120 menit untuk 135 soal. Berarti waktunya masing-masing soal itu kurang dari 1 menit, teman-teman ya. Silahkan di-save waktunya. Kemudian untuk nilai ambang batas, yang punya STR ini tidak ada nilai ambang batasnya untuk teknis, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal berusaha untuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Dimana di sini kalau yang tanpa STR ini 158, lumayan tinggi teman-teman yang untuk teknisnya. Sedangkan manajerial, sosial, kultural ini ambang batasnya 130. Kalau wawancara ambang batasnya 24 untuk 10 soal, teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman lihat lagi. Untuk tes kedua ini wawancara ya, hanya 10 soal, waktunya 10 menit, berarti maksimal 1 soal itu 1 menit teman-teman kerjakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan field report kita untuk yang ke part 3 teman-teman ya. Ini berbeda dari yang pertama dan kedua. Buat kalian yang belum nonton part FR sebelumnya, silahkan nonton dulu biar tidak ketinggalan info-infonya teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga ini teman-teman dapat Mimin dapat infonya. Yang pertama itu manajerial, hampir mirip dengan yang Mimin share, ini seperti biasa ya. Kemudian yang kedua sosial kultural, semua pilihannya setuju atau tidak setuju. Ini katanya hampir 20 soal itu pilihannya itu tentang setuju atau tidak setuju teman-teman di sosial kultural. Kemudian yang ketiga ada soal tentang lupa bawa SIM juga katanya. Jadi ada teman kita yang katanya ada ingat-ingat sedikit soalnya, jadi dikasih tahu Mimin. Kemudian yang keempat teknis keperawatan, ada tentang gawat darurat, luka bakar, dan lain-lain. Selanjutnya manajerial dan wawancara soal cerita. Dan yang terakhir tidak ada pasal Undang-Undang Dasar dan butir Pancasila katanya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu di sini ada cuplikan percakapan saya biar teman-teman semakin yakin. Kalau teman-teman nggak percaya juga nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Nah ini Mimin mau tanya dong soal-soalnya seperti apa katanya gitu. Yang sosial kultural pilihannya sangat setuju dan sangat tidak setuju semua kak, 20 soal gitu semuanya. Jadi untuk sosial kultural semuanya seperti itu katanya teman kita ini. Kemudian selanjutnya yang teknis keperawatan ada tentang gawat darurat, luka bakar, akupunktur, dan SOP. Ya, silakan teman-teman nanti yang ngerti bisa dibaca-baca lagi tentang ini untuk yang keperawatan ya, teknis keperawatan.
Oke teman-teman, selanjutnya kalau soal manajerial bagaimana? Manajerialnya hampir mirip dengan latihan soal-soalnya Kak. Kemudian yang ini lagi yang mintanyain, ada nggak ingat-ingat sedikit? Kemudian dia bilang, yang aku ingat kamu sedang belanja di supermarket naik sepeda motor, tapi kamu lupa tidak bawa SIM. Saat itu kamu juga akan ke kampus. Jarak ke kampus lebih dekat daripada jarak ke rumah. Apa yang akan kamu lakukan gitu? Langsung menuju ke kampus karena jarak lebih dekat, pulang ke rumah dulu ambil SIM. Nah, terus pilihan yang lain aku lupa katanya. Oke, terus pilihannya panjang-panjang nggak? Mimin tanya seperti itu. Ada yang panjang Kak, makanya lupa gitu. Kemudian ada lagi nih, FR-nya kalau sosial kultural jawabannya sangat setuju itu. Kalau manajerial sama wawancara soal cerita katanya. Ada dapat butir Pancasila, undang-undang dan pasal-pasal? Nggak ada Kak. Soal ceritanya terkait nakes semua kah? Nah, yang tanya seperti itu enggak juga katanya. Oke teman-teman, berarti untuk sosial kultural, manajerial dan wawancara ini berlaku untuk umum teman-teman ya, mau ke teman-teman PPPK Nakes, PPPK teknis maupun PPPK guru. Silahkan teman-teman nonton video ini biar teman-teman dapat tambahan wawasannya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Suatu hari Anda sedang berbelanja ke supermarket. Selain itu Anda juga ingin melanjutkan perjalanan ke kampus. Akan tetapi Anda baru ingat tidak membawa SIM. Jarak ke kampus lebih dekat dengan rumah. Sikap Anda adalah A. Pulang untuk mengambil SIM, B. Menelpon saudara untuk membawa SIM, C. Berharap tidak ada razia, atau yang D. Langsung ke kampus sebab jaraknya lebih dekat. Ini mirip dengan FR yang tadi kita dapatkan teman-teman ya, untuk satu soal ini saja. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Di sini kan inti masalahnya apa sih? Tidak bawa SIM ya. Oke, inti masalahnya di sini tidak bawa SIM, itu inti masalahnya. Dan teman-teman, menurut undang-undang yang Mimin tahu nih teman-teman ya, silakan teman-teman koreksi. Kalau tidak bawa SIM itu tidak masalah teman-teman ya. Jika ada razia, teman-teman boleh izin untuk mengambil SIM-nya. Karena di undang-undangnya itu yang disebutkan adalah pengendara harus memiliki SIM, bukan harus membawa SIM ya. Jadi harus memiliki SIM atau mempunyai SIM, atau sudah memiliki SIM lah intinya teman-teman ya, bukan harus membawa SIM. Jadi kalau teman-teman misalkan kena razia di perjalanan teman-teman, nah teman-teman bisa izin ke polisinya untuk mengambil SIM teman-teman kalau teman-teman sudah punya gitu teman-teman. Jadi gimana nih? Oke, yang pertama pulang untuk mengambil SIM. Ini saya rasa tidak diperlukan kalau kita mengingat aturan yang tadi Mimin bilang ya teman-teman ya. Kemudian menelpon saudara untuk membawa SIM, ini juga berarti teman-teman menghabiskan waktu untuk menunggu teman-teman ya. Kemudian berharap tidak ada razia, ini tidak ada solusi, berharap tidak ada razia. Kemudian yang D, langsung ke kampus sebab jaraknya lebih dekat. Kalau Mimin lebih ke jawaban yang D teman-teman ya, langsung ke kampus sebab jaraknya dekat. Sesuai dengan peraturan yang tadi ya teman-teman ya. Bukan harus membawa SIM saat berkendara, tapi harus mempunyai SIM. Silakan teman-teman koreksi, boleh jawaban kita berbeda teman-teman ya. Ini berdasarkan pengetahuan Mimin teman-teman. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban paling tinggi menurut Mimin yang nomor yang D ya teman-teman ya, poinnya 4. Oke teman-teman, kecuali kalau peraturannya itu teman-teman harus membawa SIM saat berkendara, baru mungkin jawaban yang tertinggi ada di A, pulang untuk mengambil SIM gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal nomor 2. Anda adalah seorang ASN P3K di sebuah perusahaan. Anda sudah terbiasa mengerjakan tugas Anda selama setahun terakhir. Tiba-tiba atasan memberikan tugas mendadak di luar tugas Anda. Anda merasa biasa saja dan mengerjakan tugas tersebut. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Silakan teman-teman jawab. Kalau sudah, kita lihat inti permasalahannya di mana sih. Anda merasa biasa saja dan mengerjakan tugas tersebut. Jadi pimpinan memberikan tugas mendadak ya teman-teman ya, di luar tugas biasanya. Nah, sebagai seorang karyawan, apalagi kita sudah ASN teman-teman ya, kalau ada tugas yang baru itu jadikan saja sebagai tantangan teman-teman ya. Jadi ya harus dikerjakan. So jawabannya untuk nomor 2 ini yang A, karena ini sifatnya positif ya, A. Poinnya 5, kemudian ke bawah 4, 3, 2, 1 gitu teman-teman ya. Kecuali kalau pernyataannya negatif baru yang E ya. Ingat triknya teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman. Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru.
Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Nah, teman-teman kita yang sudah melakukan tes dan melakukan trik dari Mimin ini lumayan nilainya hampir 90 bahkan 90 lebih untuk sosial kultural ya teman-teman ya. Sedangkan nilai maksimal itu 100 teman-teman ya untuk sosial kultural. Jadi lumayan tinggi teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Anda sedang magang di sebuah perusahaan. Anda sangat mahir mengoperasikan beberapa aplikasi yang digunakan oleh perusahaan. Salah satunya aplikasi X. Aplikasi X baru saja diterapkan di perusahaan. Suatu hari salah seorang senior meminta Anda untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya menggunakan aplikasi tersebut. Sikap Anda adalah A. Langsung membantunya, B. Memintanya untuk membaca panduan, C. Menolak membantunya sebab saya punya pekerjaan sendiri, atau yang D. Hanya memberikan arahan. Oke, silakan teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah teman-teman sedang magang. Ingat teman-teman sedang magang teman-teman ya. Dan teman-teman mahir mengoperasikan beberapa aplikasi termasuk aplikasi X yang baru digunakan. Nah, ketika seorang senior meminta Anda untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya, sikap Anda bagaimana? Yang pertama, langsung membantunya. Sebagai anak yang magang, tentunya kita tidak boleh pilih-pilih pekerjaan teman-teman ya, karena namanya juga masih magang. Jadi yang A kita keep dulu. Kemudian yang B memintanya untuk membaca panduan, berarti ini dia tidak mau membantu ya, agak ogah-ogahan, jadi kita eliminasi saja. Kemudian yang C menolak, apalagi ini sudah bilang menolak, jadi langsung saja dieliminasi. Meskipun di sini bagus ya alasannya, saya punya pekerjaan sendiri, tapi kita kan sedang magang teman-teman ya. Kemudian yang D hanya memberikan arahan. Oke, lebih tepat mana teman-teman, hanya memberikan arahan atau langsung membantu? Tentu yang A poinnya lebih tinggi, poinnya 4 menurut Mimin ya untuk soal manajerial yang nomor 3 ini. Oke, kita boleh beda pendapat, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Anda bekerja di sebuah rumah sakit. Setiap hari selalu ada pasien dengan jenis kelamin, suku, ras, dan warna kulit yang berbeda. Anda tidak merasa risih dan minder dengan hal tersebut. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Jawabannya apa? Ya, benar banget teman-teman. Di sini tidak merasa risih dan minder. Jangan sampai karena kecepatan teman-teman lupa nih baca tidak merasanya, tidaknya. Nah, ingat tidak merasa risih dan minder berarti kalimatnya positif. Kalau positif berarti jawabannya yang A, sangat setuju gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda memiliki tim yang solid di perusahaan. Selama 3 bulan terakhir, tim Anda selalu menyelesaikan proyek-proyek besar bersama. Suatu hari ada anak baru di perusahaan dan dimasukkan ke dalam tim Anda. Akibatnya, proyek Anda gagal diakibatkan kesalahan anak baru tersebut. Tindakan Anda adalah A. Langsung menegurnya sebab tidak bisa menyelesaikan tugas. B. Meminta pimpinan untuk memindahkannya ke tim yang lain. C. Memintanya untuk belajar lagi dengan giat. Atau yang D. Menanyakan kendala yang dihadapinya dan memberikan arahan. Oke. Hai teman-teman, di sini Mimin mau rekomendasikan kalian sebuah platform untuk kalian bisa belajar online untuk BUMN teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman atau saudara-saudaranya atau rekan-rekannya sedang ikut tes BUMN, silahkan kalian tawarkan untuk ikut tryout di sini teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya, maximaasn.com. Di sini selain kalian bisa belajar online untuk P3K, kalian juga bisa belajar online untuk BUMN. Di sini ada banyak banget tryoutnya teman-teman ya. Silakan buat kalian yang belum daftar, kalian tinggal daftar saja teman-teman ya. Klik daftar sekarang. Di sini kalian tinggal isi nama lengkap, email, kemudian nomor HP, dan kalian langsung bisa daftar teman-teman. Kalau sudah, kalian tinggal masuk sekarang. Oke, di sini kalian tinggal masukkan email, kemudian password kalian yang tadi sudah kalian daftarkan, dan tinggal masuk saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini banyak banget paket tryoutnya teman-teman untuk BUMN. Ada 5 paket sekaligus, ada juga 3 paket harganya 60.000, dan ada yang lebih banyak lagi teman-teman, yaitu 8 paket yang harganya 160.000. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kalian masih bisa dapat diskon dari aku dengan masukkan voucher dari aku teman-teman ya. Kalian tinggal tekan beli sekarang, misalkan 8 paket teman-teman ya.
Oke teman-teman, silakan kalian masukkan voucher Lili Sukses BUMN teman-teman ya. Dan kita terapkan teman-teman. Oke teman-teman, normalnya kalian bayar 160.000 untuk 8 paket teman-teman ya, lumayan banyak. Dan kalian cukup membayar 99.200 perak saja teman-teman. Jadi murah banget teman-teman. Apa saja sih keunggulan tryout di maximaasn.com ini teman-teman? Yang pertama tentunya kalian dapat paket tryoutnya ya, mau 8, mau 5, mau 3 bisa aja teman-teman. Dan tentunya tetap dapat voucher dari aku teman-teman atau potongan harga. Kemudian yang kedua, full pembahasan yang dilengkapi dengan rangkuman materi serta trik pengerjaannya. Kemudian soal dan pembahasannya bisa di-download langsung teman-teman. Detail nilai per subtes, prediksi kelulusan, ranking nasional, grafik perkembangan, nilai tryout teman-teman, soal dan durasi waktu disesuaikan dengan tes aslinya dan bisa dikerjakan kapan saja teman-teman karena ini online. Silakan teman-teman coba aja ya buat kalian yang mau daftar BUMN. Oke, semangat teman-teman, semoga sukses. Silakan teman-teman pause dulu dan jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya teman-teman ya. Anda sudah menyelesaikan proyek-proyek besar ya, berarti teman-teman ini sudah mahir dan sudah berpengalaman ya, sudah senior. Kemudian ada anak baru dan mengakibatkan gagalnya proyek teman-teman ya, disebabkan oleh anak baru tersebut. Nah, tindakan kalian apa? Oke teman-teman, yang A langsung menegurnya sebab tidak bisa menyelesaikan tugas. Ini kalimatnya seolah-olah kayak agak-agak kasar teman-teman ya, langsung menegurnya sebab tidak bisa menyelesaikan tugas. Dia tidak memberikan solusi tapi hanya menegur teman-temannya, jadi kurang tinggi poinnya menurut Mimi, langsung saja eliminasi. Kemudian meminta pimpinan untuk memindahkannya, berarti dia tidak mau untuk mengambil resiko karena adanya anak baru ini teman-teman ya, jadi ini kita eliminasi saja teman-teman ya. Kemudian yang C memintanya untuk belajar lebih giat lagi, berarti ini dia meminta si anak baru untuk belajar. Oke, kita lihat dulu yang D, menanyakan kendala yang dihadapinya dan memberikan arahan. Mana yang lebih memiliki poin lebih banyak, C atau D? Tentunya yang D teman-teman, karena di sini ada peran teman-teman, peran Anda gitu yang udah senior. Perannya adalah memberikan arahan, tidak hanya menyuruh si anak baru ini belajar, tapi juga memberikan arahan. Jadi ada peran untuk kedua-duanya, si anak baru ada perannya itu belajar dan si senior juga ada gitu teman-teman. Jadi untuk nomor 5 ini yang lebih banyak poinnya menurut Mimin, yang paling banyak adalah yang D, yaitu poinnya 4 di D gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Indonesia terdiri dari beberapa adat dan suku yang berbeda-beda. Anda menolak pandangan tentang adanya salah satu suku yang kasar dan kurang beradab. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau yang E sangat tidak setuju. Oke teman-teman, kita lihat di sini kalimatnya seperti biasa ya, triknya ya, menolak pandangan tentang adanya salah satu suku yang kasar dan kurang beradab. Menolak pandangan tentang suku yang kasar dan kurang beradab, berarti pernyataannya positif teman-teman ya. Kalau positif jawabannya yang A. Nah teman-teman cukup berhati-hati saja membaca pernyataan-pernyataannya nanti teman-teman ya. Oke. Anda dinyatakan lulus P3K tahun 2022 dan ditempatkan di sekolah yang kurang maju. Hal tersebut tampak berdasarkan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tindakan Anda adalah A, meminta kepala sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana. B, meminta sumbangan dari para wali murid. Kemudian yang C, mengajukan agar diadakan kegiatan yang dapat memajukan sekolah. Atau yang D, merasa nyaman dan bekerja seperti biasa. Oke, silahkan teman-teman jawab. Jika sudah, kita lihat masalahnya teman-teman di sini apa? Anda ditempatkan di sekolah yang kurang maju. Terlihat dari apa? Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Oke teman-teman, kita akan mengambil solusi yang kira-kira tidak banyak merugikan tapi dapat memajukan sekolah gitu teman-teman ya. Seperti misalkan yang A ini, meminta kepala sekolah untuk memenuhi. Berarti di sini kalau kita minta kepada kepala sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana, berarti membutuhkan dana teman-teman. Sedangkan sekolah kemungkinan tidak punya dana tersebut karena dia belum maju. Jadi ini kita eliminasi. Oke teman-teman, kita lanjut. Meminta sumbangan dari para wali murid, ini juga memberatkan wali murid teman-teman ya. Kita eliminasi saja. Kemudian yang C, mengajukan agar diadakan kegiatan yang dapat memajukan. Jadi ini adalah kegiatan teman-teman ya. Kalau kegiatan belum tentu harus mengeluarkan sarana dan prasarana, bisa jadi kegiatannya adalah misalkan lomba, kemudian dan yang lainnya, bersih-bersih atau yang lainnya teman-teman ya. Jadi tidak harus dengan dana teman-teman, karena itu lumayan memberatkan sekolah maupun wali murid dan yang lainnya gitu teman-teman. Oke, yang C kita keep dulu. Kemudian yang D kita lihat merasa nyaman dan bekerja seperti biasa. Ini kalau kita merasa nyaman melihat sesuatu yang
maksudnya masih kurang maju dan kita biasa-biasa saja, tidak ada keinginan untuk memajukan sekolah tersebut atau tempat kita bekerja, maka kita tidak inovatif teman-teman ya. Jadi yang D juga Mimin rasa memiliki poin yang kurang dibandingkan yang C. Jadi yang nomor 7 ini jawaban yang tepat menurut Mimin adalah yang C teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat atau teman-teman mau mengusulkan pilihan yang baiknya kalau soalnya seperti ini bagaimana, boleh di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Anda adalah HRD di sebuah perusahaan. Anda bertugas menyeleksi karyawan baru. Anda melihat ada peserta yang merupakan anak sahabat Anda memiliki nilai rendah dan tidak berpotensi untuk diterima di perusahaan. Tindakan Anda adalah A. Memberikan nilai tambahan sebagai balas jasa. B. Memperbaiki nilainya agar lulus. C. Memberikan nilai apa adanya. Atau yang D. Menyayangkan hal tersebut. Oke teman-teman, kita jawab bersama. Ini ada anak sahabat Anda yang memiliki nilai rendah dan berpotensi untuk tidak diterima teman-teman ya, berarti dia tidak kemungkinan tidak lulus teman-teman. Nah di sini teman-teman harus bersikap jujur teman-teman ya, jujur, ingat integritas itu jujur, meskipun ada kata peduli tapi peduli harus pada tempatnya teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman, yang A memberikan nilai tambahan, berarti ini tidak jujur, kita eliminasi. Kemudian memperbaiki nilai sama aja, yang ini ya, memperbaiki nilai sama aja, ini juga kita eliminasi. Kemudian memberikan nilai apa adanya, benar, kita langsung keep dulu. Kemudian menyayangkan hal tersebut, berarti kita tidak tahu apakah dia mau menambah nilai ataukah mau meluluskan atau membiarkan saja. Masih umum kalimatnya yang D ini ya, menyayangkan hal tersebut. Tidak ada keputusan di jawaban nomor D, berarti jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman, yang lebih tepat ya. Oke, kita boleh beda pendapat. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Anda adalah seorang apoteker. Suatu hari seseorang datang ingin membeli obat yang harus disertai dengan resep dokter. Saat Anda meminta resep dokter, ia menolak dan tetap meminta Anda memberikan obat yang diinginkan. Bahkan ia menjanjikan membeli dengan harga 2 kali lipat. Tindakan Anda adalah A. Saya menolaknya. B. Saya menyarankannya untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. C. Saya menerima tawarannya. Atau yang D. Saya akan menyarankannya membeli obat lain saja. Oke teman-teman, di sini obat yang harus disertai resep dokter berarti memang harus dijual berdasarkan resep dokter. Kalau tidak ada berarti nggak boleh teman-teman ya. Jadi yang menerima ini, menerima tawaran, langsung saja teman-teman eliminasi. Kemudian yang A, saya menolaknya. Oke, benar menolak ya, tapi di sini tidak ada alasannya. Kemudian yang C, saya menyarankannya untuk konsultasi. Nah, lebih unggul mana, yang A atau yang B? Tentunya yang B teman-teman ya, saya menyarankannya untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Bukan hanya menolak teman-teman, karena kalau teman-teman menolak bisa jadi dia nanti minta lagi ke apoteker yang lain gitu. Jadi yang A ini bisa kita eliminasi, kita keep yang B. Sekarang kita lihat yang D, saya akan menyarankannya membeli obat lain saja. Ini cukup berisiko teman-teman ya untuk menyarankannya membeli obat lain saja, yang mungkin Anda kira sama fungsinya ya, tapi menurut Mimin untuk kasus nomor 9 ini lebih unggul yang B teman-teman dibandingkan yang D teman-teman ya. Jadi kita terlebih dahulu menyarankannya untuk konsultasi ke dokter teman-teman ya. Baru bisa dijelaskan nanti ada obat-obat lain yang memiliki fungsi yang mungkin mirip teman-teman ya. Tapi yang B ini lebih unggul menurut Mimin untuk kasus nomor 9. Silahkan teman-teman jawab jika jawaban kita berbeda di kolom komentar. Ini poinnya 4 menurut Mimin ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Anda dan karyawan lain merasa nyaman dengan sistem kerja di perusahaan. Suatu hari, pimpinan menerapkan aturan baru terkait jam kerja dan memberlakukan absensi digital menggunakan fingerprint. Ini salah tulis ya, fingerprint ini. Sikap Anda, A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Untuk nomor 10 ini teman-teman ya, soal terakhir seperti biasa. Silahkan, ini soal yang lumayan mudah. Silahkan teman-teman pakai trik Mimin, jawab nomor 10 ini di kolom komentar ya. Bantu Mimin untuk meramaikan video ini teman-teman ya, biar makin banyak teman-teman kita yang nonton video ini dan dapat tambahan ilmu. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.